Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suina dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai sosial antropologi lingkungan sosial. Saya Alidiantisari bertugas sebagai operator dan penyaji dalam kelompok ini. Dan saya akan menjelaskan tentang contoh sosioantropologi lingkungan sosial, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial dan pola keteraturan. Saya Syafa Syakira dan di sini saya sebagai moderator. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang contoh sosial antropologi lingkungan sosial atau interaksi sosial dan nilai norma sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sumirat dari kelompok 4. Di sini saya bertugas sebagai penyaji materi. Materi yang saya akan sampaikan yaitu pengertian sosial antropologi lingkungan. Saya Radalati Anavita sebagai notulen dan penyaji materi. Baik, sekarang kami akan menjelaskan materi-materinya. Pengertian sosioantropologi lingkungan. Apa itu sosioantropologi lingkungan? Sosioantropologi lingkungan adalah penggabungan kedua cabang ilmu sosial, yaitu antropologi dan sosiologi. Sosiologi adalah cabang ilmu sosial yang menitik beratkan kepada masyarakat dan kehidupan sosial, seperti kesenian tradisional, kehidupan, dan interaksi sosialnya. Sedangkan antropologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Jadi, sosioantropologi lingkungan adalah suatu ilmu yang mengkaji sifat-sifat dan hubungan antara masyarakat serta kebudayaannya di suatu lingkungan tertentu. Contoh sosial antropologi lingkungan. Yang pertama ada interaksi sosial. Artinya lingkungan sosial terbentuk bukan merupakan suatu gejala yang terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya hubungan timbal balik antar anggotanya baik dalam bentuk antar individu, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Bentuk kehidupan bersama di mana di dalamnya terdapat hubungan antar komponen manusia, itulah yang kita kenal dengan masyarakat. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih, di mana perilaku atau tindakan seseorang akan memengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku atau tindakan individu yang lain atau sebaliknya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yaitu ada 4: imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Imitasi berarti meniru perilaku dan tindakan orang lain. Sugesti, suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Ketiga ada identifikasi, artinya menyamakan diri dengan orang lain. Simpati, perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Yang kedua ada B, nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial artinya interaksi yang terjadi antar komponen masyarakat dalam lingkungan sosial tidak selamanya berjalan lancar dan harmonis. Karena itu perlu aturan-aturan yang dapat menjaga hubungan tersebut agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan masalah sosial. Dalam lingkungan sosial terdapat nilai dan norma yang mengatur hubungan antar komponen tersebut agar lingkungan sosial dapat terjaga dan terpelihara dari berbagai masalah dan perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Ada 2, ada nilai sosial dan ada norma sosial. Nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang terbukti mempunyai daya guna fungsional bagi kehidupan bersama. Sedangkan norma sosial atau social norms merupakan pedoman yang menjadi arah bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat agar sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati. Bentuk-bentuk interaksi sosial dan pola keteraturan. Pertama, kerjasama. Kerjasama atau kooperasi adalah jaringan interaksi antara orang perorangan atau kelompok yang berusaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, akomodasi. Akomodasi dalam sosiologi memiliki 2 pengertian, yaitu menggambarkan suatu keadaan dan proses.
Akomodasi yang menggambarkan suatu keadaan berarti adanya keseimbangan interaksi sosial yang berkaitan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Akomodasi sebagai suatu proses menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Ketiga, asimilasi. Asimilasi berarti proses penyesuaian sifat-sifat asli yang dimiliki dengan sifat-sifat lingkungan sekitar. Kekuatan dan ketahanan diri manusia baik selaku individu maupun sebagai warga negara, bangsa, dan warga dunia terletak pada jati dirinya yang handal menghadapi perubahan yang tidak akan pernah berhenti. Perspektif global merupakan kemampuan harus kita miliki dalam menyikapi segala perubahan tersebut. Pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kesadaran, dan keterampilan dalam arti seluas-luasnya berkenaan dengan hidup serta kehidupan mulai dari tingkat lokal hingga global harus menjadi landasan tiap individu. Jati diri sebagai individu, sebagai anggota keluarga dan masyarakat, serta sebagai warga negara menjadi landasan dasar dalam mengembangkan perspektif global. Janganlah kita seperti pepatah, gajah di seberang laut terlihat jelas, sedangkan semut di pelupuk mata tidak kelihatan. Kesimpulan dalam materi ini adalah, jadi sosioantropologi lingkungan adalah suatu ilmu yang mengkaji sifat-sifat dan hubungan antara masyarakat serta kebudayaannya di suatu lingkungan tertentu. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.